Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ananda dengan NIM 2025-0110-80-10-10 dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila dari Pengaruh dari Masa ke Masa. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama ratusan tahun oleh Belanda dan kemudian Jepang. Kondisi tersebut menumbuhkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Selain perjuangan fisik melawan penjajah, para tokoh bangsa juga memikirkan dasar negara yang dapat menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia. Mengingat Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya, maka diperlukan suatu ideologi yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Semangat persatuan semakin kuat setelah lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Dari sinilah muncul berbagai pemikiran yang kemudian menjadi dasar lahirnya Pancasila. Proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dimulai melalui sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa tokoh menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh pertama adalah Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas dasar negara. Kemudian Profesor Dr. Suepomo menyampaikan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan bangsa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidato tersebut, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang berhasil menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan rumusan Pancasila yang digunakan hingga saat ini sebagai dasar negara Indonesia. Pengaruh Pancasila pada Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1966, Pancasila menjadi landasan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman. Nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, pada masa ini, Indonesia juga menghadapi berbagai konflik politik, seperti pemberontakan PKI, Partai Komunitas Indonesia, DI, Darul Islam atau TII, Tentara Islam Indonesia, PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Pemersta. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi pemersatu bangsa di tengah berbagai perbedaan dan konflik yang terjadi. Pengaruh Pancasila pada Orde Baru. Pada masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan sebagai dasar pembangunan nasional. Pemerintah menerapkan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Pada masa ini, pembangunan ekonomi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Angka kemiskinan menurun dan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Namun di sisi lain, muncul berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.
Kondisi tersebut akhirnya mendorong lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998. Pengaruh Pancasila pada era reformasi. Memasuki era reformasi, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa ini terjadi beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan, seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945, peningkatan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka. Nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mewujudkan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, pemerintah juga membentuk Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan baru. Kemajuan teknologi dan arus reformasi yang sangat cepat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi masyarakat Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain munculnya radikalisme, intoleransi, penyebaran berita hoaks, serta masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Selain itu, nilai individualisme dan materialisme juga mulai berkembang sehingga dapat mengurangi semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila terutama kepada generasi muda agar tetap memiliki rasa persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, penggunaan media sosial yang bijak, kegiatan sosial, serta sikap toleransi terhadap sesama. Generasi muda dapat menjadi pelapor dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif, generasi muda juga dapat menyebarkan semangat persatuan, gotong royong, dan kebinekaan kepada masyarakat luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi. Pancasila selalu menjadi dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dengan penting untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menjaga, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.